depresi. Jadi ini diturunkan ke bawah gini, didepresikan. Kemudian satu tangannya gini, nahan di sini untuk menjaga supaya shouldernya tetap depresi. Oke. Terus kemudian nih paha ini itu buat sanggahan di sini. Ya. Kemudian tadi apa? Harus supinasi ekstensi jari-jarinya gini ya. Ya. Oke. Ini nanti dibuka ABD. Ya, misal ABD-nya sekarang segini. Nanti bisa ditambah ABD shouldernya, tinggal apa ini namanya? Paha. Nah, pahanya tinggal gerakin gini aja. Ini kan ABD-nya akan nambah. Ya toh? Jadi biasanya dimulai dari yang ABD-nya LGS-nya kecil dulu. Misalnya segini. Oke. Sekali lagi ini gini. Ya. Dorong ke bawah shouldernya supaya tetap depresi. Oke. Yang kuat ini pegangannya. Terus kemudian kenapa? Posisinya gini ya. Kemudian ini ABD. Ini begini. Terus kemudian shouldernya di eksorotasi gini. Kemudian ekstensi. Oke? Ekstensi. Sakit? Ketarik? Kerasa ketarik? Ketarik enggak? Kalau sakit bilang ini ekstensi. No. Supinasi, ekstensi, bris maupun jari-jari. Nah, terus nanti digerakkannya gini. Oke. Kalau dites, kita tes dulu ya. Misalnya digerakkan seperti ini ada sakit gitu misalnya, nyeri. Oh ya sudah, berarti tesnya positif ya. Nervus medianusnya positif, tertekan atau mengalami gangguan. Kemudian misalnya ini segini ini sakit atau segini aja udah sakit, ya. Kita bisa lakukan tes intervensi itu gini. Jadi kalau segini sakit, diingat-ingat, oh digerakkan segini itu dia sakit, ya. Maka kita boleh menggerakkan atau memberikan intervensi dengan digerakkan fleksi ekstensi siku, tapi nggak boleh melebihi batas sakitnya. Diingat-ingat, oh tadi pasiennya sakitnya itu segini, ya. Berarti saya boleh gerakkan tuh gini, fleksi ekstensi begini. Ini tetap diekstensikan ya. Nah, nggak boleh melebihi tadi kan di sini ya batasnya. Saya harus ingat-ingat terus batas sakitnya di sini. Jadi gerakannya begini. Amplitudenya kecil aja dulu. Kecil tuh maksudnya gimana? Pelan sama kecil-kecil gini gerakannya. Kalau amplitude besar tuh maksudnya gini. Nah, ini amplitudenya besar. Oke? Tahu ya bedanya? Kalau gini-gini, pelan-pelan gini amplitudenya kecil. Tapi kalau ini amplitudenya besar. Ya, jadi boleh kecil-kecil aja dulu. Kalau ternyata sakitnya itu sakit banget luar biasa, amplitudenya kecil aja. Oke, digerakkan seperti ini. Oke, nanti kemudian coba ditambah sampai batas sakitnya. Kira-kira masih sakit atau enggak? Kalau sudah nggak sakit, oke, coba ditambah lagi sama dibuka. Tambah sakit, iya ya di sini sakit. Nah ini diulangi lagi, oh ya, tapi batasnya gini. Oke, itu seterusnya. Mau ditambah ABD-nya ini boleh. Tinggal pahanya aja dorong ke, nambah ya, dorong ke depan. Oke. Ini fleksi ekstensi seperti ini. Ini bisa. Oke. Atau ditambah yang pergelangan tangannya sini juga. Kenain. Oke. Ya ini ULDT tuh. Mau agak ya kalau nggak terlalu aktualitasnya tidak terlalu tinggi, nyeri sih tapi nggak gitu sakit. Nah ini boleh aja misalnya gerakannya jadi amplitudenya agak besar. Setiap kali gini terus ditambah. Setiap kali gini terus kemudian di ekstensi jari-jari. Ekstensi jari-jari. Ya, ekstensi jari-jari. Ekstensi jari-jari. Kalau sambil gini juga boleh. Ekstensi jari-jari. Oke. Ekstensi jari-jari. Sambil ekstensi jari-jari.
gitu ya. Ini OLTT 1. Ini nggak boleh ubah karena prinsipnya shouldernya harus tetap depresi. Oke. Lagi baleni. Terus kemudian jadi setelah begini udah sikunya udah 90 derajat, kemudian eksorotasi, ekstensi. Oke. Lagi eksorotasi, ekstensi. Ya. Ini boleh tergantung nyerinya si pasien seberapa. Prinsipnya kalau aktualitasnya tinggi, nyerinya itu sakit banget, maka amplitudonya kecil aja. Ini segini. Nanti istirahat dan ulangi lagi. Ya. Oke. Ini OLTT 1. Diulangi berapa kali? Diulangi berapa kali? 10 kali dulu. Atau sebatas nyerinya pasien kalau udah pasiennya udah merasa mungkin nyeri, di stop dulu. Ya. Berikutnya OLTT 2. Agak turun ke bawah, kakinya gendong gitu ya. Prinsipnya sama, bahunya depresi. Kalau yang kedua, ini bisa didorong untuk bahunya supaya depresi, doronglah pakai paha. Pahanya terapis. Dorong begini. Stop ya. Ini yang 2A. Nah, terus kemudian sama. Ini begini. Ini ya. Nah, ini. Terus kemudian ini sama, tapi gerakannya sakit, ketarik. Nah. Oke. Ini juga sama. Ini yang segini kan, ABD-nya awalnya segini, buka. Kalau segini sakit enggak? Ya, di tahap mana dia merasakan nyeri? Apakah LDS sekian atau sekian? Atau sekian? Itu diingat-ingat. Jadi fisioterapis yang diteni. Batas sakitnya itu di mana? Kemudian ini digerakkan juga. Gerakan fleksi ekstensi. Oke, kalau aktualitas nyerinya itu tinggi, maka amplitudonya rendah. Ini juga digerakkan. Kalau ini tadi sudah segini nyerinya. Kemudian ini sekarang digerakkan. Batas nyerinya seberapa? Aduh, sakit gitu kan. Oke, berarti batas nyerinya di sini. Amplitudonya kecil aja. Tidak melebihi batas sakitnya atau batas nyerinya pasien. Diulangi gini terus ya. Oke, terus kemudian nanti dites kalau ditambah melewati batas nyerinya kira-kira sudah berkurang atau belum. Kalau udah berkurang, coba lagi. Misalnya ini dibuka. ABD-nya jadi semakin lebar. Ini juga gimana nih? Oh, ternyata batas nyerinya di sini. Oh ya udah. Ini ditahan dulu. Begitu seterusnya. Ini harus tetap mendorong pahanya, dorong supaya shouldernya tetap depresi. Ya. Ini terus. Oke. Ini yang 2A. Relax dulu. Bisa juga ditambah dengan yang istilahnya mobilisasi ya, mobilisasi atau ada flossing ya kalau salah. Jadi kepalanya tuh disuruh untuk ini patahkan, side flex ke kanan dan ke kiri. Jadi begini, relax ya. Oke. Nah, set ekstensi, patahkan ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ketarik nggak kalau ke gini? Ke kiri, nah ya. Ketarik. Kalau begini, ke kanan, ketarik. Ini relax. Yang ini relax. Tapi kalau begini, yuk ke kiri, nah ketarik. Relax. Ketarik lagi. Ini ketarik nggak? Nah, ini. Nah, kalau begini, relax. Ya. Kalau ketarik menandakan sarafnya itu bergerak. Kayak tali kalau di tarik, ulur. Oh enggak. Memang itu untuk membuat supaya, karena kan tadi terjebak. Kalau terjebak kan jadi susah untuk bergerak gitu ya. Ini
tujuannya untuk membuat supaya sarafnya itu mobile, makanya ada rasa ketarik-ketarik gitu ya. Jadi kalau yang 2A sekali lagi sebenarnya mungkin ini lebih nyaman ya. Kalau saya sih lebih seneng yang ini karena apa? Ini kalau pasiennya ternyata besar gitu kan, kalau kita mau mendorong bahu depresi dengan paha ini kan lebih kuat ya. Jadi untuk kondisi pasien tertentu ini lebih nyaman ya. Ini udah ini kan kekuatannya kan dari badan, tapi kalau yang posisi ini tadi kekuatannya kan dari tangan ya. Nanti kalian silahkan coba lakukan ULTT 1 dan